Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian Fiqhus Sirah kita lanjutkan. Kita sudah pada era kepemimpinan Abu Bakar yang kemudian menjelang wafat saat beliau sakit keras, kemudian menunjuk Sayyidina Umar untuk menjadi khalifahnya, pengganti beliau. Tapi sebelumnya itu beliau sudah minta pendapat saran dari tokoh-tokoh sahabat, katakanlah dari ahlul halli wal aqdi, ahlus syura, sudah dimintai pendapat. Dan setelah itu karena mereka cocok dengan Umar, Sayyidina Umar sebagai penggantinya, apa yang disampaikan Abu Bakar bisa diterima oleh mereka. Kemudian Sayyidina Umar ditunjuk untuk menjadi khalifah dan kemudian diumumkan di depan masyarakat luas, diumumkan di kalangan sahabat keseluruhan, dan ternyata itu diterima. Gitu. Maka dengan demikian, jadi ada 3 proses di situ sebetulnya. Minta saran ahlul halli wal aqdi, beliau menyarankan Umar, memberikan musyawarah. Bagaimana kalau Umar berganti? Kemudian kedua, minta saran ahlul halli wal aqdi, setelah mendapat persetujuan dibawa ke masyarakat dan masyarakat menyetujui. Itu proses pengangkatan Sayyidina Umar sebagai khalifah. Kemudian kemarin juga sudah ditampilkan tentang beberapa hal yang bisa menjadi pitutur dari kejadian sewaktu Abu Bakar akan memerangi orang-orang murtad. Orang-orang yang murtad tidak lagi mau bayar zakat dan sebagainya. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar selaku khalifah akan memimpin sendiri gerakan untuk menyadarkan orang-orang yang murtad itu untuk kembali ke haribaan Islam. Kalau tidak mau terpaksa dengan perang. Nah, waktu itu Sayyidina Abu Bakar akan memimpin sendiri pasukan untuk bergerak itu. Sayyidina Ali memberikan saran untuk panjenengan tidak usah langsung memimpin pasukan, panjenengan tetap di Madinah saja memimpin pemerintahan kekhilafahan ini. Sedangkan untuk pasukan-pasukan yang dikirim cukup sampai tunjuk jenderal-jenderal yang ada, tokoh-tokoh yang ada untuk memimpin pasukan itu, jenengan tidak usah memimpin langsung. Dari situ nampak sekali betapa hubungan antara Abu Bakar dengan Ali sudah sangat mesra. Tidak seperti yang dibayangkan oleh orang Syiah misalnya, yang ekstrim tentunya, seolah-olah Abu Bakar dengan Sayyidina Ali itu benar-benar bermusuhan sampai habis-habisan, sampai menuding Sayyidina Abu Bakar sebagai orang murtad dan sebagainya. Tidak seperti itu. Ternyata beliau malah menyarankan, dan sarannya itu begitu ikhlasnya. Panjenengan ampun tindak. Bagaimana kalau nanti jenengan dengan peperangan itu terluka parah? Siapa yang memimpin pemerintahan ini? Betapa ikhlasnya saran Sayyidina Ali ini. Lah, kemudian penulis menulis, wa mahma qila, dan meskipun bagaimana pernah diucapkan, pernah diceritakan, anta akhuri mubayati aliyin, saking mundure oleh beat Ali li Abi Bakar radhiyallahu anhu. Meskipun dikatakan dalam sejarah bahwa Sayyidina Ali tidak bersegera membaiat Abu Bakar, agak tertunda sedikit. Meskipun itu begitu terjadi.
Wa mahma waradan, bagaimanapun telah datang apa min khilafin, perbedaan pendapat fi muddati ta'akhuri hadhil mubaya'ah, ing dalam masa mundure ikilah baiat. Fa inna syai'an, maka saat sesuatu min zalika sanging menolak qila mau iku la yata'aradu, ora bertentangan apa zalik syai'an min zalik, ora bertentangan ma'ahazil haqiqah asabita, serta inilah kenyataan yang kuat. Wala yu'akkiru, lan orang bikin budak, tidak bikin keruh apa syai'an mau ing hazil haqiqah. Tapi ini tidak membuat keruh kenyataan betapa hubungan Ali dengan Abu Bakar setelah itu menjadi bagus seperti itu, mesra. Dan bagaimana seolah-olah Sayyidina Ali itu mustasyar agung dalam pemerintahan Abu Bakar. Apa yang disarankan diterima oleh Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar kalau semuanya sudah berpendapat, Ali belum, ditunggu pendapat Ali. Nanti di zaman Umar juga demikian. Ada suatu kesepakatan pas Sayyidina Ali pergi itu, beliau terang-terangan mengatakan belum puas. Ada suatu kesepakatan tetapi sayang, satu orang belum ikut menyepakatinya, yaitu Ali. Betapa Sayyidina Ali itu diperhitungkan sekali oleh pemerintahannya Abu Bakar maupun pemerintahan Umar. Seolah-olah beliau adalah priagung yang dijadikan sesepuhnya, seolah-olah begitu, padahal lebih muda. Priagung yang dijadikan penasihat agung lah, katakan, di dalam pemerintahan Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu. Penasihat agung. Nyaris ucapannya dipakai terus. Indah sekali hubungannya kalau melihat begitu. Wa minal ma'ruf, dan itu termasuk sudah diketahui anna ta'akhura mubaya'ati Ali, saat mundure oleh baiat Ali teng Abu Bakar. Iku inna makanat angin bisne ono po ta'akhur mubaya'ah mau iku musayiratan, itu hanya untuk ya kanggo apa, musayarah itu semacam untuk sekedar kanggo ngelipur hati ngono ae, au mujamilatan utawa mujamalah gawe bagus. Wong lagi ana sengketa antara istrinya Sayyidina Ali, yaitu putri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah, Sayyidatuna Fatimah. Lagi ana sengketa karo Abu Bakar mengenai sebuah hadis yang tidak diakui keabsahannya oleh Fatimah, tapi oleh Abu Bakar dianggap sah, yaitu hadis inna ma'syarul anbiya la narisu wa la nuras. Kami golongan para nabi itu tidak mewaris dan tidak mewarisi, tidak diwarisi. Hadis itu tidak diakui oleh Sayyidatuna Fatimah. Dia menuntut hak warisnya atas sebuah tanah yang tidak diberikan oleh Abu Bakar. Karena ada hadis itu. Nah, hadis itu tidak diakui keabsahannya oleh Abu Bakar, oleh Fatimah, Sayyidatuna Fatimah. Saya sedang ada gesekan begitu. Jadi perlu mujamalah lah, mesti sebagai suami. Oh, lagi geger ngono kok, dan tiba-tiba membeat seolah-olah tidak memperhitungkan perasaan ibunda Fatimah, itu kan ya tepat, maka agak ditunda. Do lima syairi Fatimah, maring perasaan ibunda Fatimah radhiyallahu anha. Allati kanat kang wis ana apa masyair Fatimah iku muqtani'atan, mantep gampangane ngono, min khilali ijtihadiha, sang ijtihade ibunda Fatimah, bi annaha kan saat meni Fatimah iku tarifu berhak maris sapa Fatimah min abiha sang bapake Fatimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi dia tidak percaya hadis itu jangan-jangan palsu itu, katakan begitu. Kamatarisu hal kaya oleh bisa maris sapa kullu unsa, setiap anak putri punya hak waris min abiha sing bapake kulli unsa. Emang angel wis ngono kuwi. Sing siji mantep hadis kuat, sing siji mantep hadis palsu. Ayo ora ketemu toh. Itulah peristiwa antara Abu Bakar dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidatuna Fatimah. Sayyidina Ali selaku suaminya Fatimah, ya tentu tidak mesti memperhatikan perasaan Ibunda Fatimah. Pada Ibu Fatimah ini mestinya beliau memang Masya Allah angel gitu. Peristiwa-peristiwa yang lalu itu kalau diserahke Gusti Allah mawon bingung gawe dhewe ngrasake kuwi. Ya. Kalau melihat hadis-hadis tentang pujian Rasulullah terhadap Abu Bakar luar biasa. Ketika melihat hadis-hadis pujian Rasulullah pada Ali luar biasa. Hadis-hadis yang memuji Fatimah juga luar biasa. Fatimah itu putrine Rasulullah. Wajah itu mencorong kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cintane karo Fatimah entek ting. Tapi Fatimah karena dicintai Rasulullah juga tidak manja. Masya Allah. Apian Fatimah. Lah izat beliau boleh mewaris bapak yang sekaligus seorang nabi boleh. Hadis itu palsu, dia begitu. Hasil ijtihadnya begitu. Nah, tentang hadis tentang keistimewaan Fatimah itu medeni wong. Sewaktu apa? Rasulullah itu pernah memuji Fatimah itu. Pujiannya itu wah wis sak tope. Fatimah itu bid'atulah minni. Fatimah itu adalah sekerat daging dariku. Faman ahabbaha faqad ahabbani. Barang siapa menyukai Fatimah, maka sungguh dia menyukai aku. Wa man abghadhaha, tapi barang siapa membuat marah Fatimah, faqad abghadani. Miris toh. Sing gawe marah Fatimah berarti gawe marah karo Rasulullah. Sing menyukai Fatimah berarti mencintai Rasulullah. Kenyataan hadis itu ada. Seperti itu Fatimah itu. Dan menjelang akan dicarikan jodoh oleh Rasulullah. Rasulullah itu berpidato di kalangan sahabat. Fatimah wis gede kecara saiki wis wayahe rabi, yang nanti yang akan menikahi Fatimah itu rajulun yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Akan menikahi Fatimah seorang laki-laki yang laki-laki itu mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya mencintai laki-laki itu. Ternyata Ali. Ternyata yang dipilih adalah Ali. Jadi sampai karena Rasulullah bilang begitu, sampai sahabat orang nom malah sing tuwa barang melu do daftar kabeh. Mbok menawa aku dadi mantune Rasul. Lah kenapa? Bukan soal Fatimah cantiknya saja, dia memang top cantik. Tetapi karena tadi janji Rasulullah, orang itu dinyatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan persaksian Rasul, dan orang itu dicintai Allah dan Rasulnya, ya wali besar itu.
luar biasa. Lah ternyata Ali. Ya mulane angel gini persoalan gue. Ya ming, jadi ada kenyataan seperti itu. Orang Syiah akan bilang, lah itu Abu Bakar kan membuat marah Fatimah. Berarti bikin marah Rasulullah dong. Sesuai hadis itu. Masya Allah. Tetapi ternyata Rasulullah sendiri yang menyuruh Sayyidina Abu Bakar untuk selalu memimpin jamaah sholat. Bukan Sayyidina Ali. Itu juga sebuah kenyataan. Maka dari berbagai pernyataan itu kalau diramu kesimpulannya, ya sudahlah, yang terjadilah. Wong nyatanya Abu Bakar akhirnya sing diterima oleh mayoritas, ya jadilah beliau jadi khalifah. Ojo digawe tukaran terus rano bare. Dan itu era sudah lalu, kenapa sekarang sampai sekarang masih dipermasalahkan? Wong kenyataan Sayyidina Ali sendiri juga menerima, malah membisaran tadi ketika menghadapi orang-orang murtad. Ampun, jangan pergi, jangan memimpin pasukan langsung. Dia cukup memimpin pemerintahan di Madinah saja. Untuk pasukan-pasukan perang yang sebenarnya kirim kemana-mana itu untuk menaklukkan yang murtad-murtad itu cukup jenderal-jenderal ini dengan mawar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini, walam yakun hale ora ana apa hadza ta'akhuru, ikilah mundur, ora bersegera membeat Abu Bakar. Iku bisa babi hafidhatin, sebab ada rasa tidak enak fi nafsi Ali yen ing jiwane ing atine Ali mboten ala Abu Bakar. Lah kalau memang hatinya dendam dengan Abu Bakar, nggak suka betul jadi khalifah, bagaimana mungkin beliau menyarankan jenengan ampun tindak, jenengan cukup teng dalem mawon mimpin pemerintahan. Itu yang perang biar jenderal-jenderal jenengan mungkin nak luka, meninggal sampai naudzubillah dzalik. Lah terus bagaimana situasi pemerintahan? Orang yang menasihati ikhlas seperti ini tidak mungkin punya jiwa yang jahat dendam pada Abu Bakar, tidak mungkin. Putih hatinya Sayyidina Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna, dan bagaimana lan iku bagaimana li sahibi hadzal hafidhah, kedua pemilik hati yang dendam tadi, ayyaqifa utayento berdiri sapa sahib hadzal hafidhah hadzal mauqifa ing intilah posisi al-mali'i yang dipenuhi bima'anil ghirah, kelawan arti-arti pembelaan yang habis-habisan, pembelaan terhadap Abu Bakar, wa ta'awun wal hub, dan tolong-menolong dan cinta. Apa mungkin orang yang punya hati hitam sampai memberi nasihat begitu kepada Abu Bakar? Secara nalar kudune pun jenengan mimpin perang mon tengah bendang mati. Nah, kula mungkin saged ngenteni kan ngono. Enggak kok piye. Ampun. Jenengan ampun tindak. Cukup teng dalem mawon. Sing maju ben jenderal-jenderal jenengan mawon. Ini bertentangan kalau memang Sayyidina Ali punya dendam. Enggak mungkin akan muncul nasihat yang begitu ikhlasnya itu, begitu putihnya. Rabi'an dalam kaping 4. La yata'ammalu ora angen-angen sapa muslim fil mauqifi dalam posisi alladzi waqafa, kang telah melakukan hu ing mauqif sapa Abu Bakar minal qabail murtadati sang kabilah-kabilah sing murtad, wal azimah lan tekad al madhiyah yang dilaksanakan, allati tamatta'a kang telah memiliki biha kelawan azimah mau memiliki sapa Abu Bakar fi muqawamati hadhil qabail ing dalam melawan ikilah qabail. Ini ada satu keistimewaan. Jadi memang hikmatullah yang luar biasa. Di saat kabilah-kabilah itu ngakunya masih muslim semua, ngaku beriman semua, tapi nggak mau bayar zakat semua.
Saking akeh sing menolak tadi zakat itu. Sampai membuat getar para sahabat. Bagaimana menyikapi itu? Sayyidina Umar sendiri bingung. Wong sing tegas kok Sayyidina Umar bingung menghadapi itu. Bahkan termasuk Sayyidina Ali. Dan semua sahabat nyaris tidak ada berani berpendapat. Diperangi pora. Nak diperangi wong mereka muslim, mukmin. Tidak diperangi, mereka tidak mau bayar zakat. Dan nanti akhirnya akan menolak ajaran-ajaran Islam yang lain. Padahal itu bagian dari sendi-sendi Islam, rukun Islam. Dalam kebingungan seperti itu, nyaris hampir semua sahabat, atau bahkan tidak diceritakan, hanya Abu Bakar yang punya pendapat. Mereka harus bayar zakat, atau diperangi. Pilihannya satu, bayar zakat. Kembali di era Rasulullah bayar zakat. Bahkan Abu Bakar mengatakan, zakat selalu mengiringi sholat. Allah dalam Al-Quran selalu perintah sholat diiringi dengan zakat. Atau zakat beriringan dengan sholat perintahnya. Jadi, koyok sedulur sinorowedi antara sholat dan zakat. Seolah-olah betapa pentingnya zakat seperti pentingnya sholat. Ketegasan Abu Bakar, saya tidak ingin ada orang yang membeda-bedakan antara sholat dan zakat. Kalau sampai orang tidak mau sholat, tidak mau zakat, ya sudah. Padahal dia ngaku muslim, kita perangi sampai mereka sadar. Abu Bakar sendirian dengan pendapat yang tegas seperti itu. Dan itu tepat. Sebab kalau tidak ada ketegasan seperti itu, ya sudah. Ini kalau tidak ada ketegasan seperti itu, apa itu? Ya, tidak ada kendali pemerintahan pusat terhadap kabilah-kabilah itu, sudah sageleme dhewe. Jadi sudah lepas. Islam jadi bercerai-berai. Kacau wis. Ngoten niku. Lah, kayak gitu itu ketegasan Abu Bakar itu tepat di saat itu. Tidak mungkin kita bisa kirim ke pasukan ke Romawi kalau bentuke umat Islam kaya ngono kuwi, bercerai-berai karepe dhewe-dhewe ngono. Nganggo feelinge dhewe-dhewe. Feelingku aku ngene, feelingku ngene, yo bar ora ana kesatuan. Maka ketegasan beliau, bayar zakat atau kami perangi. Itu ternyata yang menyatukan umat Islam, menjadikan utuhnya umat Islam. Jadi Abu Bakar menjadi khalifah itu tepat, sebagai pemimpin yang tepat pada waktunya. Itu rahasia Allah. Mungkin kalau selain beliau dengan sikap khalifah yang gamang misalnya. Selain Abu Bakar kan gampang menghadapi ini. Piye. Abu Bakar tegas, harus mereka bayar zakat atau kita perang. Itu pas, tepat menyatukan umat Islam kembali. Oh, mengingkari zakat kok disebut beriman, disebut Islam. Tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Walati lan apa jenenge azimah mau abrazat kang memunculkan apa allati hu ing Abu Bakar fi wad'in mutamayyizin, dalam posisi yang istimewa. Di saat yang lain masih gagap. Kudune piye pemerintah pusat kudu takosor kang tidak menguasai anhu saking niki wau wad'in mutamayyiz pribadi amri dan permulaane perkara sapa jullu sahabat, mayoritas mutlak sahabat itu do gamang kabeh menghadapi itu. Nah, kalau yang dijadikan khalifah itu Abu Bakar, zahire wah Islam tercerai-berai rontok. Ya Allah, jadi pancen pas des.
Akhirnya Abu Bakar yang dijadikan itu pas. Beliau yang tegas menghadapi orang murtad, dan saat itu gerakan pemurtadan merajalela. Hampir di setiap wilayah itu ada pemurtadan. Bila daerah yang tidak murtad di era pemurtadan itu hanya sebagian di daerah Yaman. Daerah Yaman. Mulanya banyak orang mengatakan Yaman itu yang khususnya ning ngendi sing kota istimewa itu, kota apa jenenge lah lali aku. Salah satu kota di Yaman yang di situ banyak muncul ulama-ulama besar, juga orang-orang istimewa besar di situ, para wali-wali Allah. Sampai katanya Abu Bakar itu pernah datang ke kota itu sendiri, pribadi, rawuh ke situ. Di kota itu beliau berdoa, menangis. Ya Allah, berkahi kota ini. Kota di mana di saat mayoritas daerah-daerah lain wis do murtad, menolak zakat, kota itu tenang, tetap menjalankan syariat Islam, tetap menjalankan zakat. Lah, kotanya apa jenenge? Lali aku. Ya benar, kota Tarim. Di kota Tarim gue. Yang sekarang ini ada pesantren-pesantrennya, universitasnya yang besar, Al-Ahqaf itu. Kota Tarim itu di situ banyak ulama-ulama yang hebat-hebat. Mungkin berkait dengan Abu Bakar. Jadi menurut ada satu cerita, Abu Bakar itu saking senengnya kalau penduduk kota Tarim. Karena kota Tarim masih setia, wabeh bayar zakat kabeh. Sampai didatangi secara pribadi oleh Abu Bakar, dirawui sendiri di sana. Terus didoake, Allahumma barik li Tarim wa ahli. Ya Allah, berkahi kota Tarim ini dan berkahi penduduknya. Dari Tarim itu muncul para ulama-ulama besar, juga para wali-wali Allah. Di Tarim itu saking senengnya Sayyidina Abu Bakar itu rawuh ke sana. Jadi kota yang seluruh penduduknya saat itu tidak ada satupun yang menolak ditarik zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, Islamnya orang Indonesia ini kalau sampean deloi ahlu sunnahnya, NU-nya ini waduh karo Islame wong-wong Tarim kono modele. Ya ini ya mirip-mirip model kaya kono. Seneng wiridan, seneng riyadhah ngono kuwi. Padha karo Tarim. Terus kadang yo diparingi beberapa karomah, maunah ngono. Kayak mirip ngono. Ya memang jangan-jangan memang banyak alumnus Tarim yang berdakwah di Indonesia saat itu. Sehingga di Indonesia ini ada kemiripan. Wabil khusus yang ini, yang Ahlussunnah itu. Dengan yang di Tarim itu mirip sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, bal jami'uhum, bahkan seluruh sahabat, tidak ada satupun yang bersuara seperti Abu Bakar. Abu Bakar sendirian dengan pendapatnya itu. Mereka bayar zakat atau kita perang. Satu, illa wa yastayqina, kecuali podo meyakini hikmat Allah, yang hikmah Allah azza wa jal, allati wadu'at kang meletakkan apa hikmat Allah ar-rajulal munasiba, yang seseorang pemimpin yang pas fil waktil munasib, di waktu yang pas. Jadi Abu Bakar itu memang pemimpin yang pas di waktu yang pas untuk menghadapi situasi khusus itu. Katakanlah pemberontakan itu. Pemberontakan halus, menolak zakat itu pemberontakan halus di seluruh, hampir di seluruh negeri Islam. Itu sudah pas itu. Wa amamal muhimmatil munasibah, dan di depan tugas yang pas
Ya tugasnya pas. Ini hikmahnya Allah yang kita tidak tahu. Betul. Sahabat yang punya keistimewaan tidak hanya beliau, termasuk Sayyidina Ali, termasuk Sayyidina Umar misalnya. Tapi saya punya sikap tegas menghadapi gerakan pemurtadan itu hanya beliau. Yang lain masih gampang. Piye yo. Meskipun akhirnya setuju dengan pendapat Sayyidina Abu Bakar. Inna ayyan satemene siapapun minna sang kita. Iku layakadu ora meh-meh sapa ayyan iku ya tasawwaru. Bisa nggambarake ngono sapa ayyan. Anna fi sahabati satemene iku ing dalem sahabat kullihim hiya sakabeh sahabat. Sapa man wong kana ana sapa man iku ajdara luweh patut min Abi Bakar bil wuqufi kelawan menghadapi fi wajhi tilkal asifah di dalam menghadapi mengkonolah apa jenenge semacam angin yang hembusan angin yang dahsyat itu kan bagikan hembusan angin yang dahsyat sing iso mimpin menghadapi cobaan gede mau pemurtadan hampir massal itu sing duwe pendapat sing pas ya memang Abu Bakar sudah wa raddiha lan mengembalikan asifah min haitsu ja'a sing diligon temeka ngono apa asifah bisa ditolak asifah kejadian jadi umat Islam menjadi pulih kembali dalam persatuan wa hatta Umar bahkan meskipun Sayyidina Umar alladzi urifa kang wis dikenal sapa Umar baina sahabati di kalangan sahabat bisiddatihi lan kerase Sayyidina Umar wa madha'i azmi lan TKT Sayyidina Umar takosoro hale ora mencapai apa azmuhu TKT Abu Umar mau ora mencapai seperti apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar. Dia mau mikir, mosok kita akan memerangi orang Islam sendiri. Nah, tapi kalau itu dibiarkan, wong zakat itu salah satu fondasi Islam, dia habis Islam. Tak kosoro, tidak mencapai seperti Abu Bakar. Wa tarajaat lan bolak-balik opposite itu ketegasannya Sayyidina Umar. Diperangi apa ora ya? Kudune piye? Piye. Amama hadhil asifah di depan ikilah apa jenenge badai katakan badai anil quwwati sange kekuatan alati tamatta kang telah memiliki biarkan kuwah sapa Abu Bakar faman utai mongko utai sapa iku za ikilah wong alladzi yara kang bisa melihat sapa man siapakah yang bisa melihat hadil hikmatal ilahiyatal bahira saking ikilah hikmah pangeran meletakkan Abu Bakar kenapa tidak Ali dulu itu ya Abu Bakar dulu itu memang laki-laki yang pas dalam situasi yang pas dengan sikap yang pas summa ya'tibu nuli setelah tahu seperti itu masihkah kita bisa siapakah yang bisa mencela sumaya tibu nuli sapa jenenge mencela sapa man alat tarikh ing atase sejarah wa ahli lan penduduk tarikh masihkah kita akan mencela sejarah itu khudu'ahuma ing tunduke sejarah dan ahli li sultani hadhil hikmatil ilahiyah mari kekuasaan ikilah hikmah ketuhanan al-adilah yang adil. Ya sudah memang pas. Katakanlah dengan segala kelebihan dan kekurangan Abu Bakar, tapi sikap beliau kebijakan pas untuk situasi itu. Dan memulihkan kembali dalam tempo singkat. Luar biasa. Tempo singkat sekali. Keadaan pulih kembali seperti di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khamisan ing dalam kaping 5. Qad yazunnu. Nah, ini sekarang tentang
diangkatnya, ditunjuknya Sayyidina Umar. Apakah jadinya khalifah Sayyidina Umar itu hanya karena tunjukan Abu Bakar? Ternyata tidak seperti yang diduga. Qad yazunnu, terkadang menyangka sapa ba'dun nas anna mujarradal ahdi saat ini hanya menunjuk wal istikhlaf lan gawe ganti dari Abu Bakar ke Umar iku yu'addu di etung napa mujarrad mau iku tariqatan ingkang jadi jalur min turuq li subutil imamah sang jalur-jalur tetapnya kepemimpinan wal hukmi lan kekuasaan mustadillan hale gawe dalil bima kelawan sesuatu kebijakan amila wis nglakoni ing ma sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu minal ahdi saking penunjukan bil khilafah ila Umar. Walakinnal amra tetapi ini sejatine perkara iku laisa ora ana pal amr iku kadzalika hanya mujarradul ahdi. Bal inna subutal imama balik saat ini tetapnya kepemimpinan termasuk Sayyidina Umar iku la yatimu ora sempurna apa subutul imamah illa bi ardil amri kecuali kelawan menyampaikan perkara itu alal muslimin. Nah, disampaikan, aku nganggep Umar itu kok patut jadi khalifah. Pendapatmu piye? Setuju ora? Setuju. Ayo wis dadi to. Ya, berarti persetujuan itu yang menjadikan jadi persetujuan umat. Nah, kalau fuqaha usiasa ahli-ahli fikih politik Islam, ya 50% plus 1. Tidak bisa misalnya di Indonesia punya khalifah, engko Jawa punya khalifah sendiri. Nggih, anggotane wong 2000, engko ning dine ana 2000. Terus khalifahe jadi 1000 seluruh dunia Islam misalnya. Tidak bisa. Karena namanya khalifah itu ya pemimpin dunia Islam loh maksudnya. Ya harus disetujui, diridhoni, bukan dipaksa di bawah acungan senjata, tidak. Disetujui oleh 50% plus 1 minimal. Nah, saya kira penduduk muslim sing dewasa itu seluruh dunia umpamanya ana 1 miliar umpama. Penduduk muslim 1 miliar. Ya kudune 500 juta plus 1 yang dewasa baiatnya menyetujuinya. Nah ora ana semono ya ora, ngono durung khalifah. Lah ngono apa jenenge tidak boleh hanya didaulat oleh sebagian orang saja. Ya, tidak mencapai 500 juta plus 1 misalnya itu kalau penduduknya 1 miliar. Ya belum jadi khalifah. Itu teorinya begitu. Lah apalagi sekarang ini tambah tidak mungkin karena wong yang sudah ada megreng-megreng di zaman Turki saja diobrak-abrik gitu dan hancur. Lah kok malah sekarang mau mengadakan begitu di saat umat Islam sedang seperti ini situasinya. Ya urung-urung wayahe kayak gitu itu ora saate gitu nih. Memaksakan diri ya kayak dene ngobrak-ngabrik apa jenenge kondak yang terpasang oleh Rasulullah kangelan digawe karo para sahabat diurugi. Kita jihad, kita yang penting berani. Seperti itu sikap orang-orang yang tidak melihat memperhitungkan situasi dan kondisi. Dan lagi dari berbagai kejadian di sejarah bahwa satu pemerintahan Islam seluruh dunia satu itu ketika di awal-awal dulu sangat mungkin. Sekarang ini apakah mungkin satu pemerintahan satu? Dalam arti apakah bisa terurusi umat Islam seluruh dunia oleh satu pusat pemerintahan saja? Makanya dulu kenyataan ada beberapa sistem kekhalifahan di beberapa tempat. Di Spanyol ada sendiri, di Mesir ada sendiri. Bahkan awal-awal Turki.
Masih ada beberapa kekhilafahan kayak gitu. Toh ditolerir oleh umat Islam. Sepanjang kepemimpinan itu menjaga urusan umat Islam. Nah sekarang ini apa tidak ditolerir? Setiap negara dipimpin oleh pemimpinnya di negara itu sepanjang pemimpinnya itu Muslim, di mana rakyatnya mayoritas Muslim. Pemimpin itu Muslim, ya, di negeri yang mayoritas penduduknya Muslim, kemudian bisa menjaga kepentingan Islam di situ, ya sudah ditaati. Mereka berlaku sebagai semacam kayak perwakilan kekhilafan. Ya khalifahnya ya. Katakan sekarang ini khalifah ya Pak Jokowi, karena Pak wakilnya Kiai Ma'ruf Amin. Ya sudah itu khalifahnya. Dan semacam itu disepakati dulu di dalam sebuah pertemuan di Lahore, tidak keliru, di Pakistan, di eranya Abul A'la Al-Maududi. Memang kondisinya belum memungkinkan untuk penyatuan itu dalam bentuk apa, misalnya apakah federasi, apakah negara bagian, belum ada persetujuan kayak gitu. Dan untuk menyatukan itu sungguh sulitnya setengah mati. Maka daripada begitu, mereka memilih sudah yang ada ini diterima dulu. Sampai kemudian dalam perkembangannya nanti bagaimana gitu. Jadi yang ada ini sebagai pemerintahan yang sah, yang harus ditaati gitu. Orang kok malah ini tauhid, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Tutuk diwo. Beliau antu cari ketemu mustadilan sudah ya. Walakinnal amra laisa kadzalik. Bal inna subutal imamah. Balik saat temene tetapnya atau terjadinya kepemimpinan mau iku layatimu, kepemimpinan sebagai yang disebut dengan khilafah atau imaratul muslimin, iku layatimu ora sempurna napa subut illa bi ardil amri al muslimin, ya tadi, kecuali disampaikan dulu pada orang Islam. Nah, setelah disampaikan umat Islamnya menyatakan secara tegas ridho, itu baru jadi. Summa i'lanihim. Lah, nuli mempermaklumkannya al-muslimin ar-ridho ing ridho. Mereka menyatakan ridho an imamati hadzal ladzi sange kepemimpinan ikilah wong qad uhida kang wis ditunjuk sapa ilahi alladzi dia kelan imamah. Piye nak iki? Oh nggih setuju, wis dadi. Nggih setuju niku dadine. Fastiqrarul imamah maka utai ketetapane kepemimpinan iku ora dari al-ahdu penunjukan itu tidak, itu hanya sebuah seperti usulan gitu. Iku innama yatimu bisa jadi sempurna apa istiqrar bihadzal ridho kelawan ikilah persetujuan umum. Ai falu anna Abu Bakar tegese maka kalau seumpama Abu Bakar iku ahida nunjuk supaya Bakar bil khilafah ila Umar. Tapi ternyata masyarakat tidak setuju misalnya. Ya enggak jadi. Walam yardo lan ora ridho supaya nas bi lawan Umar, ya falaqi mata maka tidak ada harganya. Lidzalikal ahdi maring mengurah penunjukan. Nah, penunjukan itu sendiri punya kenapa bisa diterima? Wis musyawarah karo ahlul hal wal aqdi ahlus syuram, para priagung-priagung gede. Dari sahabat-sahabat terus dimintai pendapat semua. Wa min huna lan sanging kene nak lamu kita ngerti. Kama zakarna hale kaya oleh nyebut sapa ingsun mengko blu sang sadurunge iki anna khilafata Umar saat menika kepemimpinan Sayyidina Umar iku inna maqamat ang bisa berdiri apa khilafah ala masyuratin dimniyah. Ing atase permusyawaratan yang apa? Yang katakan itulah musyawarah masyuratin dimniyah yang tidak berlabel musyawarah tapi sebetulnya sudah dengan musyawarah. Kandungan musyawarah ngono wae. Indarajat yang masuk ono masyurah dimniyah fi ijma'is sahabat. Masuk dalam kesepakatan sahabat ala ridho
mereka ridho semua. Aman samking wong ya Abu Bakar ikhtara wis milih hu ing man lahum untuk memimpin sahabat sapa Abu Bakar. Walhamdulillahi rabbil alamin.